Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Suara jarinya yang mengetuk cangkir batu giok jelas sangat lembut, tetapi entah kenapa, semua orang merasa seolah-olah jarinya berdebar-debar di jantung mereka, perlahan dan berulang-ulang. Tekanan yang berat dan menyesakkan mulai menumpuk di dada mereka. Ketukan jari-jarinya terdengar seperti lonceng kematian, seperti suara kehidupan yang semakin menjauh. Aula besar menjadi sunyi saat mata semua orang semakin terfokus. Alis Kaisar Dewa Bulan terbakar sedikit miring. Yunce mengucapkan kata-kata itu dengan ketenangan yang luar biasa, namun itu membuatnya merasakan bahaya yang aneh, terutama kata-kata "saat terakhir". Entah kenapa, dia merasakan hati dan jiwanya menegang tanpa sadar saat mendengar kata-kata itu. Tidak diragukan lagi, ini adalah hati dan jiwanya yang memperingatkannya akan bahaya. Naluri dasar ini, yang menjerit ketika seseorang berada dalam bahaya fana, adalah sesuatu yang seharusnya tidak mungkin dirasakan oleh seorang kaisar dewa. Faktanya, di dunia tanpa bayi jahat atau kaisar iblis, tidak ada apapun di alam semesta ini yang mampu membuat seorang kaisar dewa merasakan ketakutan akan kematian. Terlebih lagi, dia sedang menghadapi Divine Sovereign level 7, dan dia saat ini dikelilingi oleh semua pilar inti kekuatan alam Burning Moon. Sorot mata Kaisar Dewa Bulan terbakar berubah. Dia mulai merasakan ada sesuatu yang salah dengan situasi ini, setidaknya, alasan kedatangan Yunce yang tiba-tiba sangat berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Hadiah luar biasa yang ingin kamu berikan kepada Raja Naga. Kaisar Dewa Bulan terbakar menekankan kata "memberikan" saat dia berbicara. Matanya mulai menyipit saat dia berkata, "Kalau begitu, Raja ini sangat tertarik dengan hal itu. Tetapi mengapa kamu ingin memberiku hadiah luar biasa ini?" Meskipun suasana di sekitar Kaisar Dewa Bulan terbakar dan para pelahap bulannya sudah jelas berubah, Yunce yang sendirian sepertinya tidak menyadarinya sama sekali. Ekspresinya masih sedingin dan setenang biasanya. Dia menekankan jarinya ke meja sambil berkata dengan alis cekung, "Kaisar Dewa Bulan terbakar, kamu sebelumnya mengatakan bahwa kamu benar-benar ingin menyaksikan alam kegelapan yang melewati batas dunia saat ini, kan? Jadi, apakah kamu percaya bahwa alam kegelapan ini benar-benar ada?" "Tidak, tentu saja tidak ada." Meski sedikit tidak terduga, Kaisar Dewa Bulan terbakar tidak ragu sama sekali saat memberikan jawabannya. Dia memandang Yunce dan kekuatan Kaisar Dewanya, yang sengaja dia tahan sampai sekarang, diam-diam terpancar darinya. Alam yang berada di luar batas adalah alam para dewa dan iblis. Alam Master Ilahi adalah batas yang dapat dicapai oleh makhluk hidup di era saat ini. Tidak peduli seberapa keras seseorang bekerja, tidak peduli betapa anehnya bakatnya, dia tidak akan pernah bisa menjadi dewa atau iblis sejati. Ini adalah batas ras kita, batas hukum surgawi, batas kekacauan primal. Kaisar Dewa Bulan terbakar tertawa kecil. Segala sesuatu di alam semesta ini tampak begitu kecil dan tidak berarti di bawah kekuatan Kaisar Dewa yang tak berbentuk. Raja ini baru saja menyelidiki Ratu Iblis dengan kata-katanya. Jika dia benar-benar melampaui batas, dia tidak akan datang hanya untuk mengintimidasi kami. Dia pasti sudah menelan alam bulan terbakar milikku dalam sekali teguk. Yunce mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke mata Kaisar Dewa Bulan terbakar yang sangat angkuh dan sombong. Saat dia berbicara, suaranya menjadi suram dan gelap seperti jurang maut. "Kamu benar sekali. Anda tidak akan pernah bisa menyentuh wilayah dewa, tidak sampai hari kematian Anda, bahkan jika Anda bisa hidup selama 10.000 generasi lagi.
Karena kalian semua yang disebut Kaisar Dewa pada akhirnya hanyalah manusia biasa. Dan di hadapan kekuatan Dewa sejati, kamu tidak lebih dari patung tanah liat yang dapat dengan mudah tersapu. Alis Kaisar Dewa Bulan terbakar tanpa sadar bergerak-gerak. Matanya menyipit menjadi dua celah panjang saat dia berkata, "Menarik. Saudara Yun mengatakan sesuatu yang sangat menarik. Tidak mungkin kamu mencoba memberitahuku bahwa kamu memiliki kekuatan yang memungkinkanmu memandang rendah raja ini seolah-olah dia adalah patung tanah liat." Bibir Yun Ce melengkung menjadi seringai sedingin es. "Mungkin. Hahaha." Kaisar Dewa Bulan terbakar mulai tertawa liar. Cemoohan juga telah memasuki mata para pelahap bulan dan utusan ilahi bulan terbakar. Yun Ce memang memiliki kekuatan ilahi heretik God. Dia memang mewarisi kekuatan seorang kaisar iblis. Dia adalah eksistensi unik di bawah langit. Namun, kultivasinya masih hanya tingkat 7 Divine Sovereign. Selain itu, alasan pertama dia datang ke wilayah ilahi utara adalah karena dia dikejar ke sini oleh 3 wilayah ilahi lainnya. Dia pada dasarnya tidak berbeda dengan anjing yang kalah, yang dengan menyedihkan melarikan diri demi hidupnya. Jika bukan karena fakta bahwa dia mewarisi kekuatan dewa-dewa jahat dan kekuatan kaisar iblis, mengingat latar belakang dan keadaannya, keberadaan seperti Kaisar Dewa Bulan terbakar dan pelahap bulannya tidak akan meliriknya sedikit pun. Jadi di mana dia menemukan sifat tidak tahu malu dan tidak tahu malu untuk melontarkan lelucon konyol seperti itu? Hehehehe, Yun Ce juga mulai tertawa bersama Kaisar Dewa Bulan terbakar. Namun, tawanya sangat dalam dan berat, seperti rintihan roh jahat yang terjebak di jurang yang dalam dan jauh. Kekuatan para dewa bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh makhluk fana ini. Jika kita menyentuhnya saja, kita akan langsung hancur menjadi abu. Kita akan lebih mati daripada mati. Bahkan dalam menghadapi tawa Kaisar Dewa Bulan terbakar, cemoohan kolektif dari orang-orang di sekitarnya dan aura yang secara bertahap menekannya, Yun Ce perlahan berbicara dengan suara rendah, "Aku tidak bisa membiarkan diriku mati begitu saja. Namun, jadi kurasa aku tidak punya pilihan selain mengorbankan sesuatu yang lain." Yun Ce perlahan mengulurkan tangannya dan sinar cahaya warna-warni bersinar di mata semua orang. Tawa besar itu tiba-tiba terhenti saat pandangan semua orang tertuju pada benda di tangan Yun Ce. Ketika mereka melihat benda apa itu, pupil mereka mulai mengecil. Itu adalah roda yang bersinar dengan cahaya yang fana dan tidak duniawi. Lebar rodanya bahkan tidak sampai 1 kaki. 12 lampu berbeda membentuk cincin berkilauan di dalamnya. 4 dari 12 lampu itu sangat pekat dan terang, seolah-olah ada lilin yang menyala di dalamnya. Saat dia menatap roda di tangan Yun Ce, mata Kaisar Dewa Bulan terbakar menjadi tajam dan fokus. Keempat kelompok cahaya bintang yang sangat terang itu berukuran sangat kecil, tetapi dengan kekuatan Kaisar Dewanya, dia langsung merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dunia cahaya bintang yang tak terbatas saat matanya melakukan kontak dengan mereka. Kekuatan asal ilahi. Kaisar Dewa Bulan terbakar berteriak dengan suara yang dalam. Itu benar. Yun Ce mengangkat roda di tangannya dan perlahan bangkit. Bibirnya melengkung, memperlihatkan gigi seputih tulang. Itu disebut roda Dewa Bintang. Ekspresi keheranan yang mendalam melintas di wajah Kaisar Dewa Bulan terbakar. Kekuatan asal Dewa Alam Dewa Bintang. Kenapa itu ada di tanganmu? Kekuatan kerajaan bergantung pada kekuatan asal ilahi yang tidak akan pernah bisa padam atau berkurang. Kekuatan asal ilahi yang dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan demikian, Kaisar Dewa Bulan terbakar langsung mengenali aura yang terpancar dari roda itu.
Itu adalah aura yang dikeluarkan oleh kekuatan asal ilahi. Kekuatan asal ilahi ini adalah artefak ilahi inti yang paling penting dari kerajaan manapun. Itu selalu menjadi milik kaisar dewa dari kerajaan itu, mereka tidak akan membuangnya bahkan jika mereka mati. Karena jika mereka kehilangan sumber kekuatan asal dewa, warisan kerajaan mereka akan terputus. Jika mereka tidak dapat menemukannya lagi, kerajaan mereka pasti akan runtuh. Namun, kekuatan asal ilahi dari alam dewa bintang wilayah ilahi timur sebenarnya ada di tangan Yunce dan kini telah muncul di depan mereka. Roda dewa bintang adalah media yang menyimpan kekuatan asal-usul dewa 12 dewa bintang di alam dewa bintang. Ini adalah sesuatu yang diberikan oleh Kaisar Dewa Bintang Xing Juekong yang lumpuh kepada Yunce. Dia telah memohon pada Yunce untuk memberikannya kepada Caizi, dengan harapan bahwa itu akan kembali ke alam Dewa Bintang sekali lagi. Dia telah mengambil roda Dewa Bintang dari Xing Juekong, tapi tidak mungkin Yunce mengikuti keinginan Xing Juekong. Yunce tidak menjawab. Dia perlahan-lahan mengangkat roda Dewa Bintang di depan mata Kaisar Dewa Bulan terbakar dan para pelahap bulannya yang tercengang. Pada saat ini, 4 kelompok cahaya bintang yang bersinar keluar dari roda Dewa Bintang dan perlahan terbang menuju Yunce. Cahaya bintang racun surgawi berwarna hijau kebiruan, bunga bulan Dewa Bintang racun surgawi hinggap di dada Yunce. Cahaya bintang asal surgawi berwarna putih keabu-abuan, bintang asal surgawi Dewa Tumi hinggap di bahu kiri Yunce. Cahaya bintang kekuatan surgawi perunggu gelap, bintang kekuatan surgawi Senhu hinggap di punggung Yunce. Cahaya bintang kepala surgawi berwarna emas keabu-abuan, bintang Dewa Kaisar Xing Juekong hinggap di kaki kanan Yunce. Saat keempat kelompok cahaya itu berhenti di tubuh Yunce, keempat kekuatan asal ilahi ini perlahan mulai bergabung dengan aura Yunce sendiri. Kaisar Dewa Bulan terbakar tiba-tiba mengambil langkah maju. Pupil matanya menyusut menjadi tusukan peniti dan kelopak matanya bergerak-gerak hebat. Sebagai Kaisar Dewa Bulan terbakar, orang yang mengendalikan kekuatan asal iblis dari alam bulan terbakar, dia seharusnya menjadi salah satu orang yang paling memahami kekuatan asal-usul kuno semacam ini. Sebagai kekuatan yang tidak bisa dihancurkan yang ditinggalkan oleh dewa sejati, kekuatan itu dapat diturunkan dari generasi ke generasi tetapi tidak ada cara untuk mengendalikan atau menguasainya. Orang-orang yang memiliki kekuatan ini harus memiliki garis keturunan yang cocok sehingga memungkinkan mereka untuk mewarisinya. Namun ada kondisi yang lebih penting dari itu. Kekuatan asal ilahi harus mengakui dan menyetujui orang yang mewarisi kekuatannya. Itu juga berarti bahwa jika kekuatan asal mula dewa dari setiap kerajaan jatuh ke tangan orang luar, itu tidak lebih dari sampah tak berguna bagi orang tersebut. Tidak mungkin orang ini bisa menggunakan kekuatan asal ilahi apapun dari kerajaan itu. Namun, Yunce sebenarnya mengendalikan kekuatan asal alam Dewa Bintang dan menggabungkannya dengan auranya sendiri. Dia sebenarnya bergabung dengan 4 kekuatan asal itu pada saat yang bersamaan. Hal semacam ini belum pernah muncul dalam sejarah wilayah dewa manapun. Itu adalah keanehan yang tidak bisa muncul begitu saja. Kamu, bagaimana kabarmu? Ada terlalu sedikit hal di dunia ini yang bisa membuat Kaisar Ilahi menjadi bodoh. Namun hal ini sudah terjadi beberapa kali hari ini. Pertama, itu adalah bencana kegelapan abadi. Sekarang karena dia melihat Yunce mengendalikan kekuatan Dewa Bintang. Hukum ketiadaan, saat dia bermandikan warna 4 cahaya Dewa Bintang yang berbeda, mata Yunce mulai bersinar dengan 4 warna berbeda.
Ini juga sesuatu yang kamu tidak akan pernah bisa menyentuhnya meskipun kamu masih memiliki 10.000 generasi lagi untuk hidup. Domain yang tidak memenuhi syarat untuk Anda jangkau. Perasaan samar akan bahaya yang menyerangnya tiba-tiba menjadi jauh lebih besar dan energi yang dalam mulai bergetar di sekitar tubuh Kaisar Dewa Bulan terbakar. 12 pelahap bulan berdiri, tubuh mereka terasa kencang seperti pegas, energi yang sangat besar bocor dari tubuh mereka. Dia jelas hanya memiliki aura Divine Sovereign level 7, dia jelas sendirian, namun, rasa bahaya yang sedingin es menyerang hati dan jiwa dengan ganas. Kaisar Dewa Bulan terbakar tiba-tiba mengangkat tangan dan Fen He Huang, yang paling dekat dengan Yun Ce, menjauh darinya. Dia mengambil satu langkah ke depan, alisnya berkerut erat, apa sebenarnya yang kamu rencanakan? Dia bisa dengan jelas merasakan gemetar samar dalam kata-katanya sendiri. Ya, dia takut, itu adalah ketakutan naluriah dan mendasar yang melebihi keinginannya sendiri. Apa yang sedang terjadi? Kenapa dia merasakan teror seperti itu? Yun Ce perlahan mengangkat kedua lengannya saat wajah Kaisar Dewa Bulan terbakar yang sedikit bengkok terpantul di matanya. Bagaimanapun, ini masih merupakan kekuatan asal dari Dewa Sejati. Jika aku memadamkannya untuk mengaktifkan kemampuan ini, aku seharusnya bisa bertahan beberapa saat. Meski sedikit sia-sia, kamu layak mati. Pupil Kaisar Dewa Bulan terbakar menyusut lebih jauh saat dia berteriak keras, tangkap dia. Saraf semua orang menjadi tegang ketika mereka menyaksikan peristiwa yang terjadi di hadapan mereka dan teriakan marah Kaisar Dewa Bulan terbakar membuat mereka tersadar dari kesurupan. 12 pelahap bulan mengambil tindakan pada saat yang hampir bersamaan ketika mereka bergegas menuju Yun Ce secara bersamaan. Tidak ada rasa takut di wajah Yun Ce. Untuk sesaat, senyuman menyeramkan yang lebih mengerikan dan kejam daripada senyuman iblis yang sebenarnya muncul di wajahnya. Dia merentangkan tangannya lebar-lebar dan saat dia memiringkan kepalanya ke belakang, dia mengeluarkan jeritan parau dan mengental darah dengan sekuat tenaga. BOOOM. Sebuah ledakan yang sangat dalam dan teredam terdengar di dunia pembuluh darah Yun Ce yang dalam. Pembuluh darah mendalam dewa jahat membengkak secara eksplosif dalam sekejap, dan energi di dalamnya berubah menjadi sangat dahsyat sehingga sepertinya jutaan badai penghancur alam semesta mengamuk dengan liar di dalam pembuluh darahnya. Gerbang pertama, jiwa sesat. Gerbang kedua, hati terbakar. Gerbang ketiga, api penyucian. Gerbang keempat, surga yang bergemuruh. Gerbang kelima, Raja Neraka. Semuanya terbuka dalam sekejap, dan ini disusul dengan pembukaan tempat terlarang itu. Gerbang keenam, cahaya berwarna darah meledak dengan keras dari tubuh Yun Ce. Rambutnya terangkat ke atas kepalanya, diwarnai dengan warna darah yang pekat, dan semua pakaian di tubuhnya terkoyak-koyak. Ketika gelombang energi mengerikan yang tiada taranya menghantam mereka, para pelahap bulan yang bergegas menuju Yun Ce, 12 orang dari mereka, merasa seolah-olah tubuh mereka telah dihancurkan oleh palu raksasa. Mereka semua menjerit kesakitan saat mereka jatuh seperti bintang jatuh. 12 anak panah darah cerah yang mengejutkan dan mencolok tertinggal di belakang mereka sebelum mereka hancur total pada saat berikutnya. Dalam sekejap, ke-12 pelahap bulan telah terluka oleh gelombang energi yang meledak keluar dari tubuh Yun Ce. Meskipun semua orang menyaksikan pemandangan ini terjadi di depan mata mereka, mereka hampir tidak dapat mempercayai kenyataan mengerikan dari situasi tersebut. Aula utama Burning Moon, sebuah struktur yang didukung oleh puluhan formasi mendalam yang kuat,
sebuah bangunan yang bahkan belum tergores ketika para Divine Master berduel di dalamnya, runtuh dengan ledakan yang eksplosif. Jeritan melengking yang keluar dari tenggorokan Yun Ce melenyapkan semua suara lain di dunia. Tanda merah darah yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke seluruh tubuhnya dan menutupi setiap inci kulitnya. Bahkan menutupi matanya dan menyebar ke ruang terdistorsi di sekitarnya. 4 kekuatan asal Dewa Bintang di dalam tubuhnya dilepaskan 10 kali, 100 kali, cahaya bintang 1000 kali lebih banyak daripada sebelumnya. Namun, lampu Dewa Bintang yang bersinar liar ini dipenuhi dengan kesedihan dan keputusasaan, seolah-olah mereka sedang berjuang untuk hidup sebelum kematian. Kota kerajaan Burning Moon berguncang, alam bulan terbakar yang sangat besar itu sendiri berguncang, wilayah bintang luas yang menampung alam bulan terbakar berguncang, wilayah bintang yang redup dan gelap ini langsung terbungkus dalam lautan awan hitam yang tak berbatas. Petir turun seperti hujan dan kubah langit bergetar, ini adalah guncangan yang mengerikan dari hukum surgawi itu sendiri. Bayi jahat telah muncul kembali di dunia ini dengan menggunakan kekuatannya sendiri. Kembalinya Jie Yuan disebabkan oleh penyimpangan yang terjadi di luar Primal Chaos. Namun, di dunia yang telah lama kehilangan dewanya, dunia yang seharusnya tidak lagi memiliki dewa sama sekali, sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Pada saat ini, di alam raja di wilayah ilahi utara yang dikenal sebagai alam bulan terbakar, sebuah kekuatan yang mencapai wilayah para dewa telah lahir. 20 tahun yang lalu, ketika Jasmine dan Yun Ce pertama kali bertemu, dan dia memberinya vena mendalam dewa jahat, Jasmine mengatakan kepadanya bahwa ada 7 gerbang di vena mendalam dewa jahat, dan ada 7 keterampilan yang sesuai dalam seni dewa jahat yang terhubung ke setiap gerbang. Dia juga mengatakan kepadanya bahwa selama dia menginginkannya, dia bisa membuka salah satu dari mereka. Namun, jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup dan tubuhnya tidak mampu menahan kekuatan yang diberikan padanya, itu tidak akan berakhir baik baginya. Dalam skenario terbaik, dia akan terluka parah hingga tubuhnya menjadi lumpuh. Dalam kasus terburuk, seluruh tubuhnya akan meledak saat itu juga, mengakibatkan kematiannya seketika. Batas sebenarnya adalah 5 dari 7 gerbang. Itu adalah batasan yang ditinggalkan oleh dewa jahat dan itu juga merupakan batas yang dapat diambil oleh tubuh manusia. Hanya tubuh dewa sejati yang mampu menanggung beban gerbang di atas gerbang kelima dan jika manusia mencoba menggunakannya, tubuh mereka pasti akan hancur menjadi debu. Di dunia di mana dewa dan iblis telah dimusnahkan dan aura alam semesta semakin tipis dan lemah, tidak ada dewa sejati yang bisa muncul lagi. Tapi Kaisar Iblis pemalu surga melepaskan pembatas ini untuk Yun Ce sebelum dia meninggalkan Primal Chaos. Seni Dewa Jahat, yang juga dikenal sebagai buku terlarang Dewa Iblis, adalah sesuatu yang dia ciptakan bersama dengan Dewa Jahat. Melepaskan batasan itu tentu saja merupakan sesuatu yang terlalu mudah baginya. Ketika Dewa Jahat meninggalkan warisannya, ada kemungkinan dia yakin bahwa orang yang mewarisi warisannya tidak akan mampu menahan keterampilan seni dewa jahat apapun di atas yang kelima. Dia menyegel gerbang ke-6 dan ke-7 adalah cara melindungi pewarisnya. Tapi Jie Yuan, dia telah bertemu dengan Yun Ce sendiri dan untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia secara pribadi telah melepaskan pembatas yang sengaja dipasang oleh dewa jahat Nisuan. Namun, bahkan Jie Yuan mungkin tidak membayangkan bahwa gerbang kekuasaan yang benar-benar tabu di era saat ini akan dibuka begitu cepat oleh Yun Ce. Saat Dewa Abu terbuka,
penglihatan dan kesadaran Yunce diwarnai merah darah dan dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah dimasukkan ke dalam api penyucian neraka. Dia merasa seolah-olah lava cair dalam jumlah tak terbatas mengalir ke seluruh tubuhnya, seolah-olah badai tak terbatas mengamuk di dalamnya. Kaisar Dewa Bulan terbakar, yang tubuhnya mulai bergerak-gerak dan kejang, berdiri di depannya. Aula utama Burning Moon telah runtuh dan ke-12 Moon Eater telah diledakkan, darah mereka menyembur ke udara. Hanya Kaisar Dewa Bulan terbakar yang tetap berada di posisi aslinya. Meski begitu, itu bukan karena kekuatan Kaisar Dewanya telah berhasil sepenuhnya menahan ledakan kekuatan seketika dari Yunce. Itu karena, dia benar-benar tidak bisa bergerak. Kekuatan penindas yang begitu besar hingga menumbangkan semua pengetahuannya dan secara praktis menyebabkan jiwanya tersebar ke segala arah dengan kuat menekan tubuhnya. Di bawah kekuatan yang menindas ini, dia merasa seolah seluruh alam semesta menekannya. Setiap bagian tubuhnya, mulai dari kepala hingga anggota badan, organ dalam, dan bahkan jari tangan dan kaki tidak dapat bergerak sama sekali. Dia bahkan tidak bisa menggerakkan jarinya, apalagi mencoba melarikan diri. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan hanyalah bergidik tak terkendali. Dia adalah Kaisar Dewa Bulan terbakar. Eksistensi yang berdiri di puncak alam semesta ini, seorang Kaisar Dewa yang memiliki salah satu kekuatan terkuat di alam semesta ini. Namun pada saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar melalui kemauan dan keyakinannya. Kamu. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk membuka mulutnya, tetapi satu-satunya yang dia dengar hanyalah suara giginya yang bergemeletuk. Dia menjadi gila, berusaha sekuat tenaga untuk mengedarkan kekuatan Kaisar Dewanya, tetapi saat kekuatan itu mulai membengkak, kekuatan itu langsung didorong ke bawah lagi oleh tekanan yang tak terlihat. Dia tidak mampu melepaskan sulur energi sedikit pun. Cara Yunce memandang tubuhnya telah berubah total, namun persepsinya tentang dunia telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Dunia yang awalnya luas dan tak terbatas tiba-tiba menjadi begitu lemah dan kecil baginya. Kaisar Dewa Bulan terbakar yang perkasa telah menjadi tidak lebih dari seekor serangga kecil dan menyedihkan yang bisa dia hancurkan hanya dengan satu tamparan tangannya. Perasaan ilahinya menyapu ibu kota, alam bulan terbakar, dan menyebar hingga dia bisa merasakan seluruh wilayah bintang. Seluruh dunia tampak gemetar ketakutan karena kekuatan barunya. Faktanya, hukum surgawi itu sendiri bergetar dan kilat surgawi meraung di udara dengan cara yang agak menyedihkan. Cahaya bintang yang berasal dari kekuatan asal Dewa Bintang bersinar lebih terang, dan bagi semua orang yang memandangnya, Yunce berkobar seperti bintang keputusasaan. Pada saat ini, Yunce mulai perlahan mengangkat lengannya. Tubuhnya tampak berlumuran darah dan rambut panjangnya, yang juga bersinar dengan cahaya merah darah, menari-nari dengan liar di udara. Saat dia mengangkat tangannya, jutaan air mata berdarah mengalir ke langit jauh di atas mereka. Bang! Ke-12 pelahap bulan itu jatuh ke tanah. Mereka mengangkat kepala saat dunia berguncang di sekitarnya, dan saat melihat Yunce dengan pandangan kabur, mereka merasa seolah-olah sedang melihat dewa iblis kuno yang berlumuran darah menyerbu ke dunia ini. Cahaya bintang racun surgawi hancur, telah padam selamanya. Mati! Suara Yunce telah berubah menjadi raungan serak dewa iblis asli. Dia menyapukan tangannya ke arah Kaisar Dewa Bulan terbakar, dan ruang itu sendiri hancur di bawah sentuhannya. Kaisar Dewa Bulan terbakar tetap diam, tetapi pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya muncul di matanya karena keputusasaannya. Itu adalah kekuatan yang melampaui batas manusia, kekuatan yang dimiliki oleh para dewa.
Berapa banyak nenek moyangnya yang mengejar kekuatan ini sepanjang hidup mereka. Mereka tidak segan-segan mengorbankan apapun demi mengejar kekuatan ini. Namun tidak satu pun dari mereka yang berhasil memenuhi ambisinya. Saat ini, dia sedang melihatnya, merasakannya. Itu tepat di depannya. Namun, bukan kegembiraan yang memenuhi tubuh dan jiwanya saat ini. Sebaliknya, itu adalah rasa rendah diri dan keputusasaan yang tak terbatas. Raja, kau harus kabur. Suara yang sangat serak dan tegas terdengar di udara, setiap kata terdengar seperti dicabut dari tenggorokannya. Kekuatan dewa yang menindas dengan kuat melilit tubuh Kaisar Dewa Bulan terbakar. Meskipun para pelahap bulan dan utusan ilahi bulan terbakar yang berkumpul tidak menjadi sasaran kekuatan yang menindas ini, keberanian mereka telah dipatahkan oleh tontonan ini dan mereka hampir tidak dapat merasakan keberadaan tubuh atau kesadaran mereka sendiri. Hanya satu sosok layu yang berhasil bergerak. Dia perlu mengerahkan seluruh kekuatannya hanya untuk bergerak dan darah menyembur dari tubuhnya saat dia bergegas menuju Kaisar Dewa Bulan terbakar, yang hampir pingsan karena putus asa. Fen Daozang, karena kekuatan Yun Ce, yang telah mencapai ranah ilahi, ruang lemah di sekelilingnya terus runtuh dan hancur berkeping-keping. Ruang yang hancur dengan cepat sepertinya berubah menjadi pisau yang tak terhitung jumlahnya yang mencabik-cabik tubuh Divine Master Fen Daozang. Setiap detik, angin puyuh darah, daging, dan tulang terbang menjauh dari tubuhnya. Namun, dia tidak berhenti atau mundur sama sekali. Sebaliknya, dia merentangkan tangannya lebar-lebar dan setitik cahaya gelap keluar dari tangannya, dengan cepat membesar di udara. Itu adalah sepotong batu giok hitam berbentuk bulan sabit. Itu disebut segel bulan dan merupakan artefak iblis pertahanan terkuat di alam bulan terbakar. Di bawah medan energi ilahi Yun Ce yang sangat mengerikan, cahaya iblis yang dipancarkan oleh segel bulan menjadi sangat redup dan redup. Namun, ia masih terus bersinar diam-diam dan ketika lengan Yun Ce jatuh, ia muncul di depan Kaisar Dewa Bulan terbakar untuk memblokir serangannya. Saat ini, alam bulan terbakar raksasa itu bergejolak dengan keras. Bangunan dan reruntuhan kuno yang tak terhitung jumlahnya pecah dan runtuh saat retakan demi retakan muncul di tanah. Semua retakan ini berpusat di sekitar ibu kota Burning Moon dan menyebar hingga sepanjang 5.000 km. Bahkan sebelum dia bisa mengeluarkan jeritan yang menyedihkan, tubuh Fen Daozang terbelah menjadi dua di bagian pinggang. Detik berikutnya, tubuhnya berserakan menjadi debu yang menghilang ke dalam kehampaan. Moon Eater terkuat di alam bulan terbakar, Divine Master tingkat 9, yang memiliki tubuh Divine Master, tubuh paling tangguh dan terkuat di era saat ini, tidak lebih dari kumpulan gelembung sabun lemah di depan kekuatan Yun Ce. Tubuhnya telah hancur total sehingga tidak ada satu pun jejak yang tersisa. Suara keras mengguncang langit dan cahaya segel bulan padam. Ini adalah artefak yang ditinggalkan oleh ras iblis purba, sebuah benda yang tidak dapat dihancurkan oleh kekuatan apapun di era saat ini. Namun, setelah suara besar itu bergema di udara, suara itu langsung pecah, lalu pecah menjadi beberapa bagian. Pecahan-pecahan itu bersinar dengan sisa beberapa kerlip cahaya sebelum terbawa angin. Pada saat yang sama, ratapan menyedihkan yang dipenuhi dengan rasa sakit dan keputusasaan yang tak terbatas mengoyak udara di atas kota kerajaan Burning Moon. Kaisar Bulan terbakar yang perkasa menyerupai kantong darah yang tiba-tiba pecah ketika aliran darah besar keluar dari tubuhnya. Dia kemudian dikirim meluncur ke bawah menuju tanah yang berputar dan runtuh di sekitar ibu kota. Cahaya bintang asal surgawi adalah yang berikutnya setelah cahaya bintang racun surgawi.
Hanya cahaya ilahi Dewa Bintang milik Dewa Bintang kekuatan surgawi dan Dewa Bintang utama surgawi yang masih bersinar dari tubuhnya. Itu adalah cahaya keputusasaan bagi alam bulan terbakar saat mereka membantu Yun Ce menahan kekuatan yang mengalir melalui dirinya. Bang! Kaisar Dewa Bulan terbakar menghantam tanah dengan keras, menyebabkan kabut berdarah menggantung di udara, namun, nyawanya belum habis. Fen Daozang telah mengorbankan dirinya dan segel bulan untuk secara paksa memblokir serangan ilahi Yun Ce, namun dia berhasil melindungi nyawa Kaisar Dewa Bulan terbakar. Satu-satunya hal yang menimpa Kaisar Dewa Bulan terbakar adalah gempa susulan dari serangan Yun Ce. Hidupnya belum berakhir, dan kekuatan Kaisar Dewanya, yang telah meninggalkan radius kekuatan menindas Yun Ce, kini tiba-tiba meletus. Kaisar Dewa Bulan terbakar tiba-tiba melesat ke udara saat dia dengan panik mencoba melarikan diri ke kejauhan. Tubuhnya berlumuran darah dan luka, dan dia bahkan kehilangan separuh lengan kirinya, tapi dia hampir melampaui batas kecepatannya sendiri ketika dia mencoba melarikan diri. Dia tidak bisa merasakan sakit apapun dan dia tidak peduli dengan hal seperti martabat. Dia hanya merasa takut dan putus asa dan satu-satunya hal yang dia fokuskan adalah melarikan diri. Persis seperti anjing gila yang kehilangan keberaniannya. Namun, mata Yun Ce yang berwarna darah tidak kehilangan dirinya sesaat pun. Dia tidak mengambil satu langkah pun ke depan saat rambut panjangnya yang berwarna darah menari-nari di udara. Sebaliknya, dia perlahan mulai mengangkat tangannya dan pedang Kaisar Iblis Pemalu Surga, yang telah diubah oleh Yuer, muncul di depan telapak tangannya. Cahaya hitam yang begitu pekat dan dalam sehingga tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkannya secara lengkap, bersinar dari tubuh pedang. Saat cahaya hitam itu muncul, semua cahaya di dunia padam. Yun Ce menekan satu jarinya ke gagang pedang dan memberikannya dorongan paling lembut. Dentang, cahaya bintang kekuatan surgawi padam selamanya. Cahaya terakhir yang tersisa, cahaya bintang kepala surgawi juga menjadi sangat redup dan redup. Anehnya, dunia sepertinya membeku pada saat ini. Bumi dan ruang angkasa berhenti berguncang dan tubuh Kaisar Dewa Bulan terbakar tiba-tiba membeku di udara. Semua suara tidak ada lagi dan satu-satunya hal yang dapat dilihat semua orang hanyalah bekas luka hitam yang membelah dunia menjadi dua. Ia melewati tubuh Kaisar Dewa Bulan terbakar dan tenggelam ke tanah di depannya. Tiba-tiba, dunia mulai bergerak lagi tetapi telah berubah total, kegelapan dengan cepat surut dan suara yang memekakkan telinga terdengar di telinga semua orang. Namun bumi, langit, dan ruang angkasa telah berhenti bergetar. Keputusasaan yang membuat mereka gemetar dan kekuatan menindas yang hampir mencekik mereka telah lenyap begitu saja. Seolah-olah itu adalah badai yang ditelan kehampaan. Seolah-olah mereka telah berpindah ke dunia yang sama sekali berbeda, seolah-olah mereka tiba-tiba terbangun dari mimpi buruk yang paling tidak masuk akal. Tubuh Yun Ce tetap berada di tempatnya semula, tidak mengambil satu langkah pun darinya sepanjang kejadian ini. Namun, tempat dia berdiri, yang dulunya berada di dalam aula utama Burning Moon, kini telah diubah menjadi ruang kosong. Ini sangat menakutkan. Di bawahnya terdapat jurang yang gelap gulita, begitu dalam sehingga persepsi spiritual pun tidak akan mampu mencapai dasarnya. Aura menakutkan yang memancar dari tubuhnya lenyap dan rambut merah darahnya, yang menari-nari di udara, menjadi hitam lagi, dengan lembut jatuh ke bahunya. Seluruh tubuhnya berlumuran darah segar yang perlahan menetes dari tubuhnya ke jurang maut di bawahnya. Cahaya bintang kepala surgawi yang sudah lemah akhirnya padam pada saat ini. Itu tidak akan pernah bersinar lagi. Mulai hari ini, 4 dari 12 Dewa Bintang,
yang ketenarannya menggema sepanjang sejarah alam Dewa Bintang, yang berdiri di puncak jalan yang mendalam, yang dikagumi dan dihormati oleh banyak praktisi mendalam. Kekuatan mereka telah hilang selamanya. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi Dewa Bintang utama surgawi, Dewa Bintang asal surgawi, Dewa Bintang kekuatan surgawi, atau Dewa Bintang racun surgawi. Kaisar Dewa Bulan Terbakar juga diam-diam berdiri di tempat dia ditangkap. Dia masih tampak seperti membeku di tengah pelariannya yang putus asa, tapi dia tetap diam. Bahkan matanya sudah berhenti gemetar. "Ya, tuanku." Fen Daoqi adalah orang pertama yang berbicara. Kekuatan angku yang mengerikan itu telah menghilang dengan jelas, namun tubuhnya masih terasa lemas seperti kain basah dan dia hanya bisa mengangkat satu tangan. "Ayahanda," berbagai pangeran dan putri memanggil ayah mereka dengan suara lemah dan gemetar. Mereka ingin berdiri tetapi anggota tubuh mereka menolak untuk mengindahkan perintah mereka. Meski hanya berlangsung dalam 2 tarikan napas yang sangat singkat, mereka telah mengalami teror dan keputusasaan yang menghancurkan keyakinan dan keyakinan mereka dalam sekejap. Mereka yang merupakan Divine Master juga mengalami kesulitan untuk pulih dalam waktu singkat ini. Faktanya, kemungkinan besar peristiwa ini telah meninggalkan bayangan gelap yang mengerikan di hati mereka, bayangan yang tidak akan pernah bisa mereka hindari selama sisa waktu hidup mereka. Kaisar Dewa Bulan Terbakar dengan bodohnya menatap ke ruang di depannya. Dia bisa mendengar teriakan terngiang-ngiang di telinganya, tapi dia tidak bisa menjawab atau bahkan menoleh untuk melihatnya. Saat ini, dia tiba-tiba tidak bisa merasakan rasa takut lagi. Faktanya, dia bahkan tidak bisa merasakan keberadaannya sendiri. Hanya ada satu pikiran yang tersisa di hati dan jiwanya. "Kenapa kau bunuh aku?" Angin sepoi-sepoi bertiup melewatinya saat ini. Saat angin lembut itu menyentuh tubuh Kaisar Dewa Bulan Terbakar, dia hancur menjadi debu halus yang tak terhitung jumlahnya, abunya berhamburan bersama angin. Fen Daojun. Setelah Yue Wuya jatuh di tangan bayi jahat, dia adalah Kaisar Dewa berikutnya yang jatuh. Tapi setidaknya Yue Wuya telah terjatuh karena dia telah bertarung hidup dan mati dengan bayi jahat, dan dia masih berhasil meninggalkan kemauan dan kekuatannya. Meskipun dia meninggal dengan mengenaskan, dia tidak kehilangan kekuatan atau martabatnya sebagai seorang Kaisar Dewa. Dia telah meninggal dengan cara yang pantas bagi seorang Kaisar Dewa. Namun Fen Daojun tidak berhasil melakukan perlawanan sedikit pun, atau bahkan meninggalkan satu kata pun. Di bawah kuasa Dewa Sejati, dia tak lebih dari seekor serangga yang tergencet di bawah tumit seseorang. Dia meninggal dengan cara yang sangat menyedihkan. Penghuni alam Bulan Terbakar yang berkumpul baru saja berhasil berdiri, namun sekali lagi mereka terjatuh ke tanah karena putus asa. Mereka telah menyaksikan Kaisar Dewa Bulan Terbakar menghilang ke dalam awan abu yang berserakan dan keterkejutan melumpuhkan mereka semua. Dengan satu serangan telapak tangannya, dia telah membunuh Fen Daozang dan menghancurkan segel bulan. Dengan satu tebasan pedangnya, Kaisar Dewa Bulan Terbakar telah menjadi abu berserakan. Itu adalah Kaisar Dewa Bulan Terbakar. Salah satu simbol yang mewakili kekuatan tertinggi di alam semesta ini, seorang Kaisar Dewa. Eksistensi yang hampir tidak bisa dikalahkan oleh kekuatan apapun. Sungguh mimpi buruk yang tidak masuk akal. Ini semua terlalu tidak masuk akal.